Jarum jam di pergelangan tangan Rina menunjukkan pukul 23.45. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, membasahi peron stasiun Manggarai yang sudah sepi. Hanya ada segelintir orang yang menunggu kereta terakhir, seorang pria tua dengan wajah kuyu, seorang ibu muda yang menggendong anaknya, dan dua orang pemuda yang sibuk dengan ponsel mereka. Rina menghembuskan napas lelah. Hari ini, lembur di kantor lebih lama dari biasanya. Seharusnya ia pulang lebih awal, tapi pekerjaan menumpuk dan bosnya tak mau tahu. Ini pertama kalinya ia menaiki kereta di jam selarut ini. Biasanya ia sudah di rumah sebelum pukul 9. Tiba-tiba, suara pengumuman otomatis terdengar melalui pengeras suara. Kereta tujuan Bogor akan segera tiba di peron 2. Harap perhatikan barang bawaan Anda. Rina menoleh. Dari kejauhan, lampu depan kereta menyala redup, membelah kegelapan malam. Suara roda besi menggesek rel terdengar aneh, seakan lebih lambat dan berat dari biasanya. Saat kereta semakin dekat, jantungnya berdegup tak menentu. Ada sesuatu yang terasa salah. Kereta itu akhirnya berhenti di peron. Pintu-pintunya terbuka dengan suara decitan tajam, seolah lama tak dipakai. Rina melangkah masuk, tetapi langkahnya ragu-ragu. Tidak ada suara pengumuman keberangkatan. Tak ada suara orang berbicara seperti biasanya. Saat masuk ke dalam gerbong, ia mendapati suasana yang ganjil. Gerbong ini hampir kosong, hanya ada beberapa penumpang yang duduk diam dengan wajah tertunduk. Mereka tidak bergerak, tidak berbicara, bahkan tidak memainkan ponsel mereka. Lampu-lampu di langit-langit kereta berpendar lemah, berkedip-kedip seakan hampir padam. Rina menelan ludah. Perasaan tidak nyaman mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia duduk di salah satu bangku dekat jendela dan melirik keluar. Namun, sesuatu membuatnya merinding. Bayangannya tidak terlihat di jendela. Jantungnya mencelos. Ia mengedipkan mata, mencoba memastikan kembali. Di jendela itu, ia hanya melihat bangku kosong di belakangnya, tanpa bayangannya sendiri. Mungkin ini cuma pantulan cahaya, gumamnya pelan, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara pintu gerbong di ujung sana berbunyi keras. Seseorang masuk ke gerbong. Rina menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun, perasaan dingin langsung menyergapnya, seakan ada yang duduk di sampingnya. Meski bangku itu kosong, kereta mulai bergerak perlahan. Rina melihat jam tangannya, pukul 23.50. Tapi, ada yang aneh. Kereta ini tidak berhenti di stasiun berikutnya. Biasanya, dari Manggarai ke Tebet hanya butuh 5 menit. Tapi sudah hampir 10 menit, dan kereta masih melaju tanpa tanda-tanda akan berhenti. Keanehan itu semakin menjadi-jadi saat ia melirik ke arah penumpang lainnya. Mereka semua masih dalam posisi yang sama. Kepala menunduk, tidak bergerak sedikit pun. Rina mencoba memberanikan diri untuk berbicara dengan salah satu penumpang. Ia memilih seorang wanita dengan rambut panjang yang duduk di seberang. "Permisi, ini kereta ke Bogor kan?" Wanita itu tidak merespons. Rina mengulang pertanyaannya. Kali ini lebih keras. "Permisi, ini kereta kemana ya?" Perlahan, wanita itu mengangkat wajahnya. Rina langsung terperanjat. Wajah wanita itu pucat pasi. Matanya kosong tanpa bola mata, hanya ada rongga hitam menganga. Bibirnya yang membiru perlahan menyunggingkan senyum, seolah menertawakan ketakutan Rina. Rina menjerit pelan dan langsung mundur ke belakang. Tiba-tiba, semua penumpang di gerbong itu mengangkat kepala mereka bersamaan. Mereka semua punya wajah yang sama, mata kosong, kulit pucat, senyum mengerikan. Dan saat itu juga, lampu kereta padam seketika. Gelap, kereta terus melaju. Rina merasakan napasnya memburu. Ia merogoh tasnya, mencari ponselnya. Tapi anehnya, layar ponsel itu mati total meski tadi masih penuh baterai. Di tengah kegelapan, suara berbisik terdengar di telinganya. "Turunlah sebelum terlambat." Suara itu berasal dari sampingnya. Dengan gemetar, Rina menoleh, dan matanya bertemu dengan sosok di sebelahnya. Itu seorang pria dengan wajah yang tak kalah menyeramkan. Matanya cekung dalam, kulitnya penuh luka membusuk, dan pakaiannya compang-camping seperti korban kecelakaan. Pria itu menatapnya dengan tatapan penuh luka. "Turun, sebelum kau menjadi bagian dari kami." Tepat saat itu, lampu kereta menyala kembali. Rina terkesiap. Pria tadi sudah menghilang, dan semua penumpang kembali menunduk diam seperti semula, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Kereta masih melaju, tapi kini, pemandangan di luar jendela sudah bukan kota Jakarta lagi. Rina menelan ludah. Kereta ini menuju kemana?
Kereta terus melaju dalam gelap. Rina menatap keluar jendela dengan napas tersengal. Pemandangan di luar bukan lagi Jakarta. Biasanya, perjalanan Manggarai, Bogor hanya melalui jalur biasa. Stasiun-stasiun yang terang dengan lampu kuning remang-remang, perumahan, dan gedung-gedung yang masih tampak meski malam sudah larut. Tapi kini, di luar hanya ada hamparan kabut putih pekat. Sejauh mata memandang, tidak ada bangunan, tidak ada lampu, tidak ada tanda kehidupan. Seolah-olah kereta ini berada di tempat yang bukan dunia nyata. Rina mencoba menelan ludah. Kepalanya berdenyut, tangannya gemetar. Turun. Sebelum kau menjadi bagian dari kami. Suara pria misterius tadi masih terngiang di kepalanya. Namun, bagaimana caranya turun jika kereta ini tidak berhenti dimanapun? Rina mengalihkan pandangannya ke dalam gerbong. Para penumpang masih dalam posisi yang sama, duduk diam, kepala tertunduk, tubuh mereka seperti patung yang tidak bernyawa. Nafas Rina tersengal. Ia harus melakukan sesuatu. Perlahan, ia bangkit dari tempat duduknya. Langkahnya hati-hati, seolah takut mengganggu sesuatu yang tidak boleh terganggu. Ia berjalan ke ujung gerbong, menuju pintu yang menghubungkan ke gerbong berikutnya. Namun, begitu tangannya menyentuh pegangan pintu, pintu itu tidak bisa dibuka, seakan terkunci dari dalam. Rina menggedor pintu dengan panik. "Halo? Ada orang di sana. Tolong saya." Hening. Tak ada jawaban. Ia menoleh ke belakang. Para penumpang masih tidak bergerak. Tapi kali ini, Rina merasa sesuatu yang lebih mengerikan. Mereka seperti semakin dekat. Tadi mereka duduk berjauhan, tapi kini, entah sejak kapan, jarak antara mereka dan Rina semakin menyempit. Jantungnya berdegup kencang. Itu tidak mungkin. Mereka tidak bergerak. Tidak ada suara langkah kaki. Lalu, kenapa mereka semakin dekat? Tiba-tiba, salah satu penumpang, seorang pria yang duduk di kursi terdekat, mengangkat kepalanya. Rina langsung terkejut. Namun, kejutan itu berubah menjadi teror luar biasa saat ia melihat wajah pria itu. Wajahnya rata, hanya permukaan kulit polos tanpa ekspresi, seperti manekin tanpa wajah. Rina menjerit, tubuhnya langsung mundur, punggungnya membentur pintu gerbong. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dan seakan itu belum cukup buruk, satu persatu penumpang lain mulai mengangkat kepala mereka. Mereka semua tidak memiliki wajah. Rina terisak, tangannya mencengkeram gagang pintu, mencoba membukanya sekali lagi, namun tetap terkunci. Dan kemudian, mereka mulai berdiri. Gerakan mereka kaku, seperti boneka yang ditarik oleh tali. Langkah mereka pelan, tetapi mereka semua berjalan menuju Rina. Dalam diam tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara napas, hanya keheningan yang mencekik. Rina hampir kehabisan akal. Ia merogoh tasnya, mencari sesuatu, apapun yang bisa membantunya. Jari-jarinya menyentuh sesuatu yang dingin. Ponselnya. Dengan cepat, ia menyalakan layar ponselnya. Namun, baterainya tiba-tiba habis. Apa? Tidak mungkin. Ia ingat betul, baterai ponselnya masih 70% sebelum masuk ke kereta ini. Tapi sekarang, 0%, mati total. Para penumpang tanpa wajah semakin dekat. Mereka hanya berjarak beberapa langkah darinya. Dalam keputusasaan, Rina menutup mata dan berdoa dalam hati. Tolong, siapapun, tolong aku. Lalu, tiba-tiba, suara bel berbunyi nyaring, diikuti oleh suara otomatis pengeras suara. Stasiun berikutnya, Pasar Minggu. Penumpang diharapkan bersiap-siap. Rina membuka matanya lebar-lebar. Lampu kereta berkedip sekali, lalu kembali menyala terang. Dan saat itu juga, para penumpang tanpa wajah menghilang. Kereta mulai melambat. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, Rina melihat sesuatu yang normal di luar jendela, stasiun Pasar Minggu yang tampak sepi. Perasaan lega langsung menyelimutinya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menuju pintu keluar. Pintu otomatis terbuka. Begitu kereta berhenti sempurna, Rina langsung melompat keluar. Ia hampir tersandung di peron, tetapi segera bangkit dan berlari menjauh. Namun, sebelum ia benar-benar meninggalkan stasiun, ia menoleh ke belakang sekali lagi. Kereta itu masih berhenti. Lampu-lampunya menyala dengan redup. Dan saat itulah ia melihatnya. Di dalam gerbong, puluhan wajah tanpa mata, tanpa mulut, tanpa hidung, masih menatapnya dalam diam. Pintu kereta menutup. Lalu, tanpa suara, kereta itu melanjutkan perjalanannya ke dalam kegelapan. Rina terjatuh di lantai peron. Tangannya gemetar. Ia tidak tahu apakah itu mimpi atau kenyataan. Namun, saat ia melihat ke bawah,
jantungnya hampir berhenti. Di samping sepatunya, tergeletak sebuah tiket tua yang kusut. Tiket itu bertuliskan sesuatu dalam huruf yang hampir pudar. Perjalanan terakhir. Dan di bawahnya, ada satu catatan kecil yang membuat darahnya membeku. Kami menunggumu kembali, Rina. Stasiun berikutnya, Stasiun Manggarai. Rina terperangah. Suara pengumuman itu menggema di seluruh gerbong, terdengar normal. Tapi tidak masuk akal. Ia tahu benar kalau stasiun Manggarai sudah ia lewati tadi. Ia seharusnya sudah keluar dari kereta ini. Jadi kenapa ia ada di lantai di dalam kereta ini lagi? Jantungnya berdebar kencang saat ia menoleh ke kanan dan kiri. Para penumpang tanpa wajah masih duduk diam di kursi mereka. Tubuh mereka kaku seperti patung manusia tanpa identitas. Rina mundur perlahan, menabrak salah satu kursi di belakangnya. Tubuhnya menggigil saat ia menyadari satu hal lagi. Kereta ini berjalan, tapi tidak ada guncangan. Tidak ada suara roda besi bergesekan dengan rel. Tidak ada getaran yang biasanya terasa di lantai kereta. Seolah-olah kereta ini melayang. Dan saat ia mencoba mengintip keluar jendela, yang terlihat hanyalah kegelapan pekat. Bukan pemandangan kota, bukan stasiun, hanya kekosongan. Udara di dalam gerbong semakin dingin, seperti ada sesuatu yang menghisap kehangatan dari tubuhnya. Rina menarik napas dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Ia harus mencari jalan keluar. Dengan langkah gemetar, ia berjalan menuju pintu antar gerbong. Tangannya meraih gagangnya dan menariknya perlahan. Terkunci. Rina menelan ludah. Ia mencoba menariknya lebih kuat, tetap tidak bergerak. Ia menggedor pintu itu. "Tolong, ada orang di sana." Tidak ada jawaban. Dan kemudian, dari belakangnya, terdengar suara bisikan pelan. "Kau tidak bisa keluar." Rina membeku. Suara itu terdengar seperti suara seorang pria tua. Perlahan, ia menoleh ke belakang. Dan di ujung gerbong, pria tua yang tadi masih duduk di kursinya. Namun kini, ia tidak lagi menunduk. Ia menatap langsung ke arah Rina. Matanya kosong, wajahnya pucat seperti mayat. "Kenapa aku ada di sini lagi?" Suara Rina bergetar. Pria tua itu mengangkat satu jarinya dan menunjuk ke arah depan. "Masinis." Rina mengerutkan kening. "Apa?" "Pergilah ke ruang masinis. Kalau kau ingin tahu kebenarannya." Jantungnya berdetak kencang. Apakah kereta ini benar-benar memiliki masinis? Atau kereta ini berjalan sendiri? Dengan langkah ragu, Rina mulai berjalan ke arah depan gerbong. Setiap langkahnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahannya. Ia melewati satu persatu penumpang tanpa wajah, merasakan kehadiran mereka semakin nyata, seperti mereka diam-diam memperhatikannya. Saat ia sampai di pintu antar gerbong berikutnya, ia menarik gagangnya. Kali ini, pintunya terbuka. Udara dingin langsung menyergapnya saat ia melangkah masuk ke gerbong berikutnya. Gerbong ini lebih gelap, lampunya berkedip-kedip, menimbulkan bayangan aneh di dinding. Dan di tengah lorong gerbong ini, ada seseorang yang berdiri membelakanginya. Rina menahan napas. Orang itu mengenakan seragam petugas kereta, tetapi seragamnya kotor, berdebu, dan terlihat usang. Bahunya sedikit gemetar, seperti menahan tangis. Pelan-pelan, orang itu memiringkan kepalanya ke belakang, tetapi tanpa membalikan badannya. Dan dalam suara serak yang menyayat hati, ia berbisik, "Kereta ini tidak akan pernah berhenti. Tolong, tolong." Rina langsung berlari. Ia tidak peduli siapa atau apa orang itu. Ia harus keluar dari gerbong ini secepat mungkin. Ia menembus lorong sempit, berlari melewati kursi-kursi yang kosong. Nafasnya tersengal, lututnya terasa lemas, tetapi ia tidak berhenti. Hingga akhirnya, ia sampai di pintu antar gerbong berikutnya dan merobeknya terbuka. Di depannya kini hanya ada satu ruangan. Ruang masinis. Tangannya gemetar saat ia meraih gagang pintu ruang masinis. Ia menariknya. Terbuka. Rina melangkah masuk, lalu langsung membeku di tempat. Ruangan ini kosong. Tidak ada kursi masinis, tidak ada panel kendali, tidak ada tuas rem. Hanya ada setir tua yang berkarat, menggantung di udara tanpa disangga apapun, dan sebuah bel kuno yang sudah berkarat. Dan di kaca depan ruangan ini, yang seharusnya menampilkan rel dan pemandangan luar, hanya ada kegelapan pekat. Namun, tidak sepenuhnya kosong. Ada sesuatu di luar sana, samar-samar, perlahan muncul dari dalam kegelapan. Wajah-wajah tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Puluhan, ratusan, mereka menempel di kaca. Tubuh mereka tidak berbentuk, seperti kabut pekat yang mencoba merembes masuk. Rina mundur selangkah.
Dan saat itulah, setir di tengah ruangan mulai berputar sendiri. Cepat, cepat, semakin cepat, hingga akhirnya pintu di belakangnya tertutup sendiri. Kereta ini benar-benar berjalan tanpa kendali. Dan sekarang, Rina terperangkap bersama sesuatu yang bukan manusia. Udara di dalam ruang masinis terasa berat. Dada Rina naik turun, napasnya tersengal. Kereta ini berjalan sendiri. Tidak ada masinis, tidak ada kendali. Hanya ada setir tua berkarat yang terus berputar tanpa henti, seolah dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan di luar kaca depan, puluhan wajah tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut menempel di sana. Mereka tidak bergerak, hanya menatap ke dalam, mengawasinya. Rina mundur perlahan. Tangannya meraba-raba di belakang, mencari pegangan. Ia harus keluar dari ruangan ini sebelum keadaan menjadi semakin berbahaya. Tiba-tiba, terdengar suara. Stasiun berikutnya. Stasiun bayangan. Rina terperanjat. Suaranya bukan suara pengumuman biasa. Nada suaranya terdengar seperti bisikan dari banyak orang yang berbicara bersamaan. Seolah ada ratusan mulut yang mengucapkan kata-kata itu dalam satu suara seram yang melayang di udara. Stasiun bayangan. Di mana itu? Ia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dan kalau kereta ini benar-benar berjalan sendiri, berarti ia tidak bisa mengendalikan kemana tujuannya. Ia sedang dibawa ke suatu tempat. Tapi kemana? Tiba-tiba, cahaya merah menyala di kejauhan. Rina menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Perlahan, dari dalam kegelapan yang melingkupi jendela kereta, muncul siluman stasiun. Bangunan tua dengan dinding hitam legam, seperti terbakar. Lampu-lampunya berkedip lemah, nyaris padam. Nama stasiun itu tertulis di atasnya, tapi huruf-hurufnya berdarah. Stasiun bayangan. Kereta mulai melambat. Rina merinding. Ia tidak ingin turun di tempat ini. Di luar sana, di peron stasiun, sosok-sosok berjubah hitam berdiri berjajar. Mereka tidak bergerak, tidak berbicara, hanya berdiri. Dalam diam, menunggu seseorang turun, menunggu Rina. Rina meraih gagang pintu dan mencoba membukanya. Terkunci. Ia mencoba lagi, lebih keras, tetap tidak bergerak. Ia terjebak di dalam ruang masinis. Di luar sana, kereta sudah hampir berhenti. Perlahan-lahan, para sosok berjubah hitam itu mulai menoleh ke arahnya. Wajah mereka kosong. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Sama seperti penumpang di dalam kereta ini. Dan saat pintu kereta terbuka dengan suara mendecit pelan, mereka mulai melangkah masuk, satu persatu. Dengan gerakan pelan, seperti mayat yang bangkit dari kuburnya. Mereka datang untuk menjemputnya. Dan saat mereka mendekat, dari luar jendela ruang masinis, salah satu wajah tanpa mata itu menempel di kaca, tepat di depan wajah Rina. Dengan suara serak dan berbisik, ia berkata, "Kau sudah sampai." Lampu di dalam ruang masinis langsung padam, dan Rina menjerit ketakutan. Gelap. Udara di dalam ruang masinis terasa beku, seperti tertelan ke dalam kehampaan. Jantung Rina berdegup kencang. Ia bisa merasakan sesuatu di sekitarnya. Bukan hanya kehadiran makhluk-makhluk berjubah hitam yang tadi masuk ke dalam gerbong, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih kelam, lebih haus akan nyawa. Perlahan, matanya mulai terbiasa dengan kegelapan. Cahaya redup dari luar, dari stasiun yang berlumur warna merah samar, mulai menerangi sekelilingnya. Dan saat ia menoleh ke belakang, sosok-sosok berjubah hitam itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Diam, tidak bergerak, tetapi ia bisa merasakan tatapan mereka. Meskipun mereka tidak memiliki mata. Lalu, satu di antara mereka mengulurkan tangannya. Tangan yang bukan seperti tangan manusia. Kulitnya kehitaman, dengan jari panjang seperti cakar. Dan di atas telapak tangannya yang keriput itu, ada sepotong tiket lusuh berwarna abu-abu. "Ambil ini. Kau harus masuk." Suara itu tidak berasal dari satu orang, tapi dari banyak suara, berlapis-lapis, seperti puluhan makhluk berbicara bersamaan. Rina menggeleng cepat, tubuhnya semakin merapat ke dinding. "Tidak, aku tidak mau. Aku tidak seharusnya ada di sini." Sosok berjubah itu tidak bergeming. Tangannya masih terulur, seolah-olah ini bukan tawaran, ini perintah. Dan Rina mulai menyadari sesuatu. Jika ia menerima tiket itu, ia tidak akan bisa kembali. Ia akan menjadi bagian dari mereka. Ia akan menjadi penumpang selamanya.
Sebuah suara nyaring tiba-tiba bergema di seluruh kereta. Bukan suara pengumuman, tapi suara lonceng tua. Seperti lonceng di pemakaman. Dan seketika, sosok berjubah hitam itu berhenti bergerak. Mereka menoleh, tapi bukan ke arah Rina. Mereka menoleh keluar jendela, ke arah stasiun. Dan saat Rina mengalihkan pandangannya, ia melihatnya. Sosok itu berdiri di tengah peron, lebih tinggi dari makhluk lainnya. Rambutnya panjang, putih kusam, kakinya tidak menyentuh tanah, dan wajahnya kosong. Hanya ada rongga hitam di tempat di mana matanya seharusnya berada. Tangan makhluk itu terangkat, menunjuk ke arah kereta, dan kemudian makhluk-makhluk berjubah hitam itu mulai bergerak lebih cepat. Mereka mendekat ke Rina. Mereka tidak lagi menawarkan tiket. Mereka ingin menyeretnya keluar. Rina berteriak, menggapai-gapai pintu ruang masinis. Tangannya mencakar-cakar permukaannya, mencari cara untuk kabur. Tetapi mereka lebih cepat. Tangan-tangan hitam itu menggapai tubuhnya, menyentuh kulitnya yang dingin. Mereka menariknya, menyeretnya keluar ruangan, keluar dari kereta, ke dalam stasiun yang seharusnya tidak ada dalam dunia manusia. Rina melawan sekuat tenaga. Kakinya menendang udara. Lepaskan aku. Tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat mereka mencengkeramnya. Dan tepat saat ia mengira bahwa tidak ada harapan lagi, lonceng tua itu berbunyi lagi. Kali ini lebih keras. Dan saat suara itu menggema, tiba-tiba sesuatu terjadi. Kereta mulai bergerak lagi. Rina terkejut. Ia bisa merasakan tangan makhluk-makhluk itu mulai melemah. Cengkeraman mereka tidak sekuat tadi. Dan saat ia menoleh ke belakang, ia melihat sesuatu yang aneh. Di dalam kaca jendela kereta, bayangan-bayangan hitam itu menghilang satu persatu. Seolah-olah mereka sedang ditarik kembali ke dalam kegelapan. Dan dalam sekejap, kereta ini melaju kencang. Perlahan, cahaya merah dari stasiun bayangan memudar, menjauh, hingga akhirnya yang tersisa hanyalah kegelapan. Dan Rina masih ada di dalam kereta, bernapas tersengal, hampir tidak percaya bahwa ia masih hidup. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang menjalankan kereta ini? Dan kemana ia akan dibawa selanjutnya? Kereta melaju tanpa kendali, bukan menuju stasiun tujuan, bukan kembali ke dunia nyata, melainkan entah kemana. Rina terduduk di lantai ruang masinis, tubuhnya lemas. Telinganya masih berdenging akibat suara lonceng tua yang berbunyi keras tadi. Napasnya tersengal. Ia masih hidup, tapi sampai kapan? Kereta ini bukan milik manusia, bukan bagian dari dunia nyata. Lalu terdengar suara pelan dari luar ruang masinis. Seseorang atau sesuatu sedang berjalan di lorong gerbong. Langkah kaki menyeret di lantai, perlahan menjauh, lalu mendekat lagi, seolah sedang mencari sesuatu, seolah sedang mencari dia. Rina menahan napas. Ia tidak ingin keluar dari ruang masinis, tapi ia juga tidak bisa tinggal di sini selamanya. Ia tahu sesuatu menunggunya di luar sana. Dengan hati-hati, ia berjalan mendekati pintu, menempelkan telinganya ke permukaannya. Suara langkah kaki itu berhenti lalu seseorang mengetuk pintu, perlahan, seolah tahu bahwa ia ada di dalam. Tolong. Sebuah suara kecil, suara seorang anak kecil, suara yang bergetar, seolah menangis. Tolong aku. Rina terdiam. Suara itu begitu nyata, begitu memohon. Tapi ia tahu, tidak ada anak-anak di kereta ini. Ini bukan suara manusia, tapi suara sesuatu yang ingin ia membuka pintu. Tolong. Aku tersesat. Suara anak kecil itu mulai terdengar lebih serak, lebih dalam. Rina menutup matanya erat. Ia tidak boleh menjawab. Ia tidak boleh tertipu. Tapi ketukan di pintu semakin keras. Buka pintunya. Kini suara itu berubah. Bukan lagi suara anak kecil, tapi suara yang terdistorsi, seperti suara banyak orang berbicara bersamaan. Lalu pintu mulai bergetar, seperti ada sesuatu yang memukulnya dari luar. Rina mundur dengan napas tersengal. Tapi kemudian sesuatu jatuh di lantai dari balik celah pintu. Ia menunduk dan mengerutkan kening. Sebuah tiket, bukan tiket lusuh seperti sebelumnya, tapi tiket baru, masih bersih, dan bertuliskan tujuan yang jelas. Stasiun terakhir.
Rina membeku, dan saat ia mengangkat kepalanya kembali, dari celah bawah pintu, terlihat sepasang mata merah, menatapnya dari luar. Mata itu, merah, berpendar di kegelapan, menatapnya dari bawah celah pintu. Rina menjauh dengan napas tertahan. Tiket yang jatuh ke lantai seolah memanggilnya. Tangannya gemetar saat meraihnya. Kertas itu masih baru, bersih, tetapi ada sesuatu yang ganjil. Saat ia memperhatikan lebih dekat, huruf-huruf di tiket itu bergerak, seperti ditulis oleh tangan tak kasat mata. Stasiun terakhir. Rina membuangnya, tapi seketika itu juga ketukan di pintu kembali terdengar. Tidak sabar, tidak meminta izin, memerintah. Kereta bergetar keras, seperti ada sesuatu yang mencoba masuk. Lonceng tua itu kembali berbunyi, lebih keras dari sebelumnya, dan di balik pintu, Rina mendengar suara langkah kaki yang mundur. Sesuatu itu menjauh. Ia ingin menarik napas lega, tetapi kemudian kereta berhenti mendadak, tanpa peringatan, seolah telah sampai di tujuannya. Kegelapan. Rina menggigit bibirnya, mencoba meredam kepanikan. Kereta tidak bergerak lagi, hening, tetapi ia bisa mendengar sesuatu di luar jendela. Langkah kaki, ratusan, bahkan ribuan langkah kaki, berjalan di luar, di peron. Tapi peron mana? Dengan tangan gemetar, ia mengintip dari balik tirai jendela. Dan yang ia lihat bukan stasiun biasa. Stasiun ini tidak memiliki nama, tidak ada papan petunjuk, hanya ada asap pekat yang menutupi peron, bangunan tua yang hampir runtuh, dan di tengah-tengahnya penumpang, bukan manusia biasa, ratusan, ribuan, berjalan tanpa arah, matanya kosong. Mereka berpakaian seperti orang-orang dari berbagai zaman, seperti telah berada di sini berabad-abad lamanya. Mereka naik ke gerbong lain tanpa suara, seolah mereka tidak menyadari kehadiran satu sama lain, hanya terus berjalan, naik, dan tidak pernah turun. Dan di antara mereka, ada satu sosok yang berbeda, seseorang yang menatap langsung ke arahnya, seorang pria tua, berpakaian seperti petugas stasiun zaman dulu. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat tanpa bola mata. Ia tersenyum, dan tanpa suara, ia menggerakkan bibirnya. Rina bisa membaca gerakan bibirnya dengan jelas. Ini stasiunmu, waktunya turun. Tiba-tiba, pintu kereta terbuka dengan sendirinya. Udara dingin menyapu masuk, dan di luar sana, peron itu menunggu, menantinya untuk turun, untuk menjadi penumpang selamanya. Rina menggenggam dadanya. Tidak, ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia harus mencari cara untuk keluar dari sini. Tetapi bagaimana? Kereta ini tidak menuju ke dunia nyata. Ia sedang menuju sesuatu yang lebih buruk, dan sekarang ia hanya memiliki dua pilihan: tetap di dalam kereta dan pergi ke tujuan yang tidak diketahui, atau turun ke peron dan menjadi bagian dari mereka. Rina menatap pintu yang terbuka dan membuat keputusannya. Udara di luar gerbong terasa berat, seakan penuh dengan sesuatu yang tak terlihat. Rina menelan ludah, menatap peron di luar. Langkah-langkah tak bernyawa itu terus bergerak tanpa henti, tanpa tujuan, tanpa suara. Mereka bukan manusia lagi. Mereka adalah penumpang yang tak pernah bisa turun. Dan sekarang, ia harus memilih, tetap di dalam kereta dan pergi ke tempat yang tak diketahui, atau turun dan menjadi bagian dari mereka. Tidak, ia tidak ingin menjadi seperti mereka. Ia ingin keluar dari sini. Lalu, sesuatu berubah. Perlahan, penumpang-penumpang itu berhenti berjalan. Mereka berbalik dan menatapnya. Serempak, matanya kosong, wajahnya tanpa ekspresi. Tetapi ia tahu, mereka sedang menunggunya. Mereka ingin Rina ikut bersama mereka, seolah Rina adalah bagian dari mereka. Dan dari kejauhan, petugas stasiun berwajah pucat itu kembali tersenyum. Matanya tak pernah berkedip saat menatap Rina. Lalu, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Rina. Turunlah, suaranya bergaung di dalam kepala Rina. Tiba-tiba, tubuhnya terasa berat, kakinya bergerak sendiri. Tidak, ia tidak boleh turun. Ia harus melawan, tapi sesuatu menariknya, seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang menggenggamnya, menariknya menuju peron. Dan sebelum ia sadar, salah satu kakinya sudah menyentuh lantai peron. Mereka terus menariknya sampai jauh dari kereta. Seketika itu juga,
lonceng tua di gerbong masinis kembali berbunyi. Udara di sekitarnya bergetar. Para penumpang menggigil seolah merasakan sesuatu yang asing. Petugas stasiun itu mengerutkan kening. Seakan ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Dan saat itu juga, Rina sadar, lonceng inilah yang akan menyelamatkannya. Setiap dia berusaha mencari suara lonceng itu, dia selalu dikepung oleh bayangan-bayangan hitam ini. Ia harus menuju ke lonceng itu. Ia ingat pesan sosok bayangan di awal tadi. Ruang masinis adalah kuncinya, tapi bagaimana dia bisa ke sana? Ia mencoba berbalik, tapi tubuhnya masih ditarik oleh sesuatu. Dan saat itulah, seseorang berbisik di telinganya, bukan suara hampa, bukan suara makhluk-makhluk ini, tapi suara seorang manusia. Lari! Rina tersentak. Suara itu begitu nyata, begitu dekat. Ia menoleh dan membeku. Di sisi lain peron, berdiri seorang lelaki tua berbaju lusuh. Matanya redup, tetapi masih hidup. Ia bukan bagian dari penumpang hantu itu. Ia manusia. Lelaki itu kembali berbicara. Jangan turun. Kembali ke kereta. Rina terperanjat. Tanpa berpikir panjang, ia melompat kembali ke dalam kereta. Dan tepat saat kedua kakinya menyentuh lantai gerbong, pintu menutup sendiri. Kereta mulai bergerak, meninggalkan stasiun itu, meninggalkan penumpang-penumpang tanpa wajah itu, dan meninggalkan petugas stasiun yang masih menatapnya dengan mata hitam pekat. Kereta kembali melaju dalam kegelapan. Rina terhuyung ke belakang. Tangannya masih gemetar. Ia berhasil. Ia tidak terperangkap di stasiun itu. Tapi, siapa lelaki tua tadi? Bagaimana ia bisa berada di sana? Dan kemana kereta ini akan membawanya sekarang? Rina memejamkan matanya. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Ia masih harus menemukan jalan menuju gerbong terdepan, gerbong masinis, sebelum semuanya terlambat. Kereta melaju tanpa tujuan yang jelas. Di luar jendela, hanya ada kegelapan. Bukan malam biasa, tapi kehampaan. Seakan kereta ini tidak berjalan di dunia nyata lagi. Rina memeluk dirinya sendiri. Ia tahu ia berhasil kabur dari stasiun tanpa nama. Tapi sekarang, kemana? Ia berjalan menyusuri gerbong. Gerbong yang tadinya penuh dengan penumpang tanpa wajah, kini kosong, sunyi. Hanya ada derak besi dari roda kereta yang bergulir. Tapi, ia masih bisa merasakan sesuatu. Ada sesuatu yang mengikuti, mengawasi. Ia tidak sendirian, langkah kakinya bergema terlalu lama. Seolah ada langkah lain yang mengikutinya. Sesuatu yang berjalan di belakangnya. Rina berhenti. Langkah itu juga berhenti. Ia menggigit bibirnya. Mereka tidak akan membiarkannya menuju ke gerbong terdepan. Lalu, ia memberanikan diri menoleh ke belakang. Kosong. Gerbong itu masih sepi. Tapi anehnya, jendela di ujung gerbong berubah. Dulu hanya menampilkan kegelapan. Sekarang, ada sesuatu di luar sana. Rel. Tapi, rel itu menggantung di udara. Seolah kereta ini melaju di atas kehampaan. Tidak ada tanah di bawahnya. Tidak ada stasiun. Hanya rel yang mengarah ke sesuatu di kejauhan. Sebuah terowongan gelap. Dan Rina tahu sesuatu yang mengerikan sedang menunggu di sana. Lonceng tua berbunyi lagi. Tapi kali ini, suaranya terdengar lemah. Seperti peringatan terakhir. Rina berlari sekencang-kencangnya menuju gerbong masinis. Tapi saat ia membuka pintu menuju depan gerbong, gerbong itu tidak ada. Kereta ini hanya memiliki satu gerbong. Dan di depannya, hanya ada kehampaan. Tidak ada masinis. Tidak ada kabin kendali. Kereta ini berjalan sendiri. Di luar, terowongan semakin dekat. Rina merasakan hawa dingin yang aneh. Seolah sesuatu di dalam terowongan itu menyerap semua kehidupan. Ia tidak bisa membiarkan kereta ini masuk ke sana. Tapi bagaimana cara menghentikannya? Tiba-tiba, suara itu kembali. Loncengnya. Rina tersentak. Suara itu, lelaki tua di peron. Dia benar, lonceng yang berbunyi tadi adalah kunci semuanya. Rina menerjang kegelapan di depan gerbong. Dia berlari tanpa henti sambil memejamkan mata. Dan akhirnya dia menabrak sesuatu. Ia menemukannya, pintu ke gerbong masinis. Dia segera masuk ke dalam, dan akhirnya dia melihat lonceng tua itu. Tapi, lonceng itu berubah. Dulu tampak seperti besi tua biasa. Sekarang, ada sesuatu yang mengalir di permukaannya, seperti akar pohon tua yang keras, seperti tangan-tangan kecil yang bergerak perlahan, menjalar.
berusaha mengunci lonceng ke dinding kuat-kuat agar Rina tidak bisa menghancurkannya. Rina merinding, tapi ia tahu ini satu-satunya cara. Tangannya menggenggam erat tali lonceng, dan ia menariknya sekuat tenaga. Tidak bisa. Akar-akar itu menahan lonceng tua ini dengan begitu kencang. Rina melihat ke segala arah, mencari apa yang bisa digunakannya untuk menghancurkan lonceng itu. Dan ia melihat sesuatu, setir kereta api yang sudah berkarat. Dia menariknya sekuat tenaga hingga ia terjengkang ke lantai sambil memegang setir besi yang terlepas. Rina segera memukulkan setir besi itu ke akar-akar yang melilit lonceng. Pelan tapi pasti, satu persatu akar itu mulai lepas. Dan akhirnya, ia menarik lonceng itu sekuat tenaga hingga lepas dan membantingnya ke lantai gerbong sampai pecah berkeping-keping. Dalam sekejap, waktu terasa berhenti. Semuanya sunyi, udara membeku, terowongan yang tadi semakin dekat tiba-tiba menjauh, seolah didorong oleh sesuatu yang tak terlihat. Rel yang tadi menggantung di udara mulai runtuh. Satu persatu besi rel berjatuhan ke dalam kehampaan. Kereta berguncang hebat, seakan melompat dari jalur yang tak terlihat. Rina berpegangan erat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Sampai akhirnya, kereta berhenti. Suara gemuruh mengguncang kereta. Udara di sekitarnya bergetar, seperti ada sesuatu yang pecah. Jeritan panjang terdengar dari segala arah, dan dalam sekejap, semuanya menjadi sunyi. Rina terjatuh ke lantai. Matanya masih menatap keluar jendela. Rel itu menghilang. Terowongan itu tidak ada lagi. Dan di luar sana, untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang familiar. Lampu-lampu kota, bangunan-bangunan tua yang dikenalnya. Rina menganga, lalu tubuhnya tersentak seperti ada yang mendorongnya dengan kekuatan yang begitu besar. Rina berteriak dan memejamkan matanya karena takut. Ketika Rina membuka mata, ia terbaring di peron stasiun Manggarai. Udara dingin menyentuh kulitnya. Lampu-lampu stasiun menyala terang. Suara pengumuman terdengar di kejauhan. Orang-orang berlalu lalang. Semuanya terlihat normal. Ia segera mengecek jam tangan. 4:15 pagi, sudah lebih dari 4 jam sejak ia naik kereta. Tapi, ia masih hidup. Ia berhasil keluar. Perlahan, ia bangkit. Beberapa orang memandangnya heran. Seorang petugas keamanan mendekatinya. "Dik, kamu nggak apa-apa? Dari tadi saya lihat kamu pingsan di sini." Rina menatapnya. Pingsan? Jadi, semua itu hanya mimpi. Tidak mungkin. Rasanya terlalu nyata. Kereta itu, penumpang tanpa wajah. Lonceng tua. Ia menyentuh saku jaketnya, dan saat itulah ia merinding. Di dalam sakunya, ia merasakan sesuatu, sebuah pecahan lonceng. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan benda itu, sebuah serpihan logam hitam, dingin, bergetar pelan di telapak tangannya. Ini bukti bahwa semua itu nyata. Rina segera membuang pecahan itu ke rel, dan tanpa berpikir panjang, ia meninggalkan stasiun. Ia tidak akan pernah naik kereta malam lagi. Di kejauhan, terdengar suara kereta mendekat. Lonceng stasiun berbunyi seperti biasa. Tapi bagi Rina, bunyi itu kini terdengar seperti peringatan bahwa kutukan itu masih ada, hanya menunggu penumpang baru untuk masuk ke dalamnya.